Kami dari kelompok PAN ingin mempresentasikan tugas besar metode desain interior. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami ada Raka Amalia, Naswa Kamila Anastasia, Yendira Syapratama, Torik Muhammad Abdul Salam, dan Nazri Muhammad Hilal. Data klien kita bernama Abidillah Agung Rosidan, usia 20 tahun, status mahasiswa, hobi futsal dan bermain game. Karakter Abidillah Abi baik baik kreatif, rajin, mandiri dan rapi. Abidillah Agung ini adalah mahasiswa Telkom University jurusan desain interior yang memiliki hobi futsal dan main game. Abi suka ruangan kosan yang terang. Hal-hal yang diinginkan klien yaitu kebu- kebutuhan. Abi Klien membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup. Dua keluhan. Klien merasa ruangan sempit dan kurang tertata. Tiga harapannya. Klien ingin mempunyai ruang yang lebih besar dan nyaman. Di sini ada jadwal kegiatan Abi dan kebutuhan ruang. Di sini jadwalnya dari Senin sampai Jumat pada pertama-tama pada pukul 5 sampai setengah 6 aktivitas bangun, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, tempat tidur dan kasur. Lalu jam 5.50 sampai 6.30 aktivitas mandi, area private, service, kebutuhan ruang kamar mandi, fasilitas furnitur, kloset, bak mandi. Lalu jam 6.45 sampai jam 7 aktivitas sarapan, area private, kebutuhan kamar, fasilitas furnitur, meja, lampu, kursi. Lalu jam 7 kampus. Lalu tujuh jam 7.30 sampai jam 5 kuliah. Lalu jam 5.30 pulang, area aktivitas pulang, area private, kebutuhan ruang kamar. Lalu jam 7 jam 5.35 aktivitas makan. Lalu jam 5.50 sampai jam 9 mengerjakan tugas, area private, kebutuhan kamar, fasilitas furnitur, meja dan kursi. Jam 9 sampai setengah 10 aktivitas makan, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, meja dan kursi. Lalu jam jam setengah 10 sampai jam 12 lanjut mengerjakan tugas, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, meja, lampu, kursi. Dan jam 12 sampai jam setengah 5 tidur, aktivitas tidur, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, tempat tidur dan atau kasur. Lalu di sini jadwal kegiatan Abi di Lagung pada Sabtu dan Minggu pada pukul 10 aktivitas bangun, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas kasur dan lampu. Lalu jam 10 sampai jam 12 bangun membersihkan tempat tidur dan makan, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, kasur, lemari, lampu dan meja. Lalu jam 12 sampai 12.35 aktivitas mandi, area servis, kebutuhan ruang kamar mandi, fasilitas kloset dan bak mandi. Lalu jam 2 aktivitas makan siang. Jam 4 sampai jam 6 nge-gym. Jam 6 pulang, area private, kebutuhan ruang kamar. Jam 8 sampai jam 8.50 mandi, area servis, kebutuhan ruang kamar mandi, fasilitas furnitur, kloset, dan bak mandi. Lalu jam 8.50 sampai jam 21 makan, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, meja, lampu, kursi. Lalu
9.50 sampai jam 12 mengerjakan tugas, area private, kebutuhan kamar, fasilitas furnitur, meja, karpet, lampu, kursi. Lalu jam 12 sampai jam 10 tidur, area private, kebutuhan ruang kamar, fasilitas furnitur, kasur. Selanjutnya, dan juga story. Selanjutnya untuk kondisi existing, kami punya denah atau layout seperti pada berikut. Ukuran kamar 3x3 menggunakan dinding strukturan, memiliki dua pintu yaitu pintu masuk dan pintu kamar mandi untuk jendela. Terletak di atas kasur dan bisa dibuka dan ditutup. Selanjutnya ada sistem utilitas yang terdapat pada gambar berikut. Sistem utilitas pada kos ini terdapat sirkulasi udara dari pintu dan jendela yang berwarna hijau dan kelistrikan yang berwarna merah. Selanjutnya interior sistemnya yang pertama ada pencahayaan. Pencahayaan pada ruangan ini menggunakan sistem pencahayaan berasal dari buatan dan alami. Pada pencahayaan buatan berasal dari lampu yang diletakkan di tengah-tengah siling yang ada di sini dan merupakan pencahayaan direct. Dan pencahayaan alami berasal dari jendela ataupun pintu yang sedang dibuka. Jendela yang seperti ini. Untuk penghawaan, penghawaan pada ruangan ini berasal dari penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami menggunakan jendela yang dapat dibuka tersebut, dan penghawaan buatan menggunakan kipas angin. Selanjutnya ada akustik. Ruangan ini memiliki akustik yang kurang baik karena banyak permukaan keras dan minim peredam suara, sehingga perlu penambahan bahan penyerap suara untuk meningkatkan kenyamanan. Selanjutnya, material yang digunakan pada area private ada lantai menggunakan Wih, keramik, dinding menggunakan tembok plester dan cat, plafon menggunakan gipsum atau triplex dan cat, pintu menggunakan kayu, meja dan bangku menggunakan kayu, lemari laci menggunakan plastik, kasur menggunakan busa atau spring bed. Ventilasi menggunakan kaca dengan kisi logam atau aluminium, serta selanjutnya ada area servis yang berada pada kamar mandi itu sendiri. Yang pertama ada lantai yang menggunakan keramik, dinding yang menggunakan tembok plester dan cat dan keramik, plafon menggunakan gipsum atau triplex dan cat, pintu menggunakan plastik, serta tempat penyimpanan menggunakan plastik. pengisi ruang. Untuk pengisi ruang di kos Abi yaitu yang pertama di kamar mandi, yaitu ada ember, gayung, gantungan, dan alat mandi. Dan untuk di tempat istirahat yaitu ada guling, bantal, kasur, karpet, sama kipas. Dan untuk di set storage yaitu ada koper, lemari, rak sepatu, dan alat makan. Tapak pada kos milik Abi memiliki lokasi yang cukup strategis karena berlokasi dekat dengan kampusnya sehingga Abi dapat menempuh perjalanan ke kampusnya dengan lebih cepat tanpa memakan banyak waktu. Selain itu, kos Abi juga dekat dengan berbagai toko-toko seperti fotokopi, laundry, dan lain-lain sehingga dapat memudahkan Abi dalam keperluan kuliahnya. Dan ini view dari kos Abi. Kos Abi memiliki pemandangan atau view pada kosan Abi pada kosan Abi kurang menarik dikarenakan view langsung ke garasi motor, rumah warga dan jalan kecil. Kenapa kita bilang kurang menarik? Dikarenakan tidak adanya tumbuhan yang bisa kita lihat dan yang dapat dilihat hanya dinding pada gang yang kecil dengan kapasitas ukuran satu motor. Lintasan matahari. Pada kos milik Abi memiliki lokasi yang cukup strategis karena berlokasi dekat dengan kampusnya sehingga Abi dapat menempuh perjalanan ke kampusnya dengan lebih cepat tanpa memakan banyak waktu. Selain itu, kos Abi juga berlokasi di dalam gang
yang jarang dilewati banyak orang dapat mengurangi kebisingan suara kendaraan. Selanjutnya Kebisingan. ada kebisingan. Kos AB ini memiliki tempat yang cukup terpencil yaitu pada ujung gang, sehingga dapat mengurangi kebisingan kendaraan seperti pada jalan besar. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi pada kos AB ini menggunakan sirkulasi linier dan terpusat. Sirkulasi ini menekankan efisiensi pergerakan dari tangga menuju lorong sentral yang mengarahkan langsung ke kamar-kamar. Dengan tujuan utama adalah sebuah kamar yang ditempati oleh Abi, yaitu pada kamar pertama yang berada di kanan sehingga setelah menaiki tangga. Berikutnya adalah problem design. Hal-hal yang diinginkan klien yaitu kebutuhannya. Yang pertama ada klien membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar. Keluhannya, klien merasa ruangannya sempit dan kurang tertata. Lalu harapan dari klien ingin mempunyai ruangan yang lebih besar dan nyaman. Selanjutnya, permasalahan desain terkait pengguna atau klien, yaitu tadi ruang penyimpanan. Masalahnya barang sering sulit ditemukan, ruangan menjadi berantakan dan tidak terorganisir, juga sulit mengerjakan tugas. Dampaknya tidak ada ruang gerak untuk pengguna, risiko cedera juga. Kebutuhan klien membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar. Solusi dari kami, memasang lemari dinding atau overhead cabinet atau pilih desain tempat tidur yang ada laci di bawahnya untuk menyimpan barang. Next. Berikut adalah mapping tentang kegiatan Abidila. Abidila orangnya yaitu kreatif, rajin, rapih, mandiri. Dia juga kegiatan sehari-harinya sering mengerjakan tugas, membuat kerajinan tangan, juga bermain game. Lalu membutuhkan pengelolaan yang baik, mau itu jendela, ventilasi, ataupun AC. Membutuhkan juga tempat penyimpanan yang memadai, membutuhkan space yang lebih luas untuk mengerjakan tugas agar lebih leluasa. Seperti storage box untuk menyimpan barang-barang yang tergeletak. Lalu ia juga membutuhkan lampu belajar LED. Solusi terhadap pencahayaan yang kurang dalam ruangan adalah dengan menambahkan lampu belajar LED yang lebih fokus dan efisien. Lalu air conditioner untuk menyelesaikan masalah penghawaan yang dialami oleh Abidila. Berikut Abidila merupakan mahasiswa desain interior yang menginginkan tempat penyimpanan yang besar, menginginkan space tempat yang sedikit luas untuk mengerjakan tugas, menginginkan penghawaan yang baik, menginginkan dipan kasur yang agak tinggi, juga menginginkan pencahayaan yang sedikit lebih terang. Next. Berikut adalah usulan konsep dari kami, yaitu tadi tambahan lemari dinding yang seperti dipanah atau overhead cabinet, juga tempat tidur dengan laci yang ada di bawahnya untuk menyimpan storage yang berlebihan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.